Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, nah yang pertama tadi udah saya jelaskan ini tentang RAE, rancangan acak lengkap. Apa yang membedakan dengan rancangan acak lengkap yang kemarin Anda pelajari dengan Bu Depi? Di sini sudah mulai keluar ada faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Udah itu aja yang bedanya antara tadi sebelum UTS dan setelah UTS. Kuncinya di 3 ini aja variabel ini. Faktor pertama, ya, faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Ya, hanya ini saja bedanya. Yang lainnya sama. Mencari perlakuan sama, mencari ulangan sama, mencari galat sama, mencari totalnya sama. Jadi yang berbeda itu keluar ini. Faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Ya. Oke, paham ya? Oke. Kalau memang sudah paham, bisa nggak ini aja, di-mute aja semuanya. Speakernya di-mute aja semuanya. Nah, oke. Jadi Anda hanya mendengarkan informasi dari saya saja, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke rancangan acak kelompok pola faktorial. Ya. Sama, bedanya di mana? Bedanya itu hanya tadi ada faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Seperti apa? Nah, rancangan acak kelompok pola faktorial tuh sama. Adanya ulangan, adanya perlakuan, adanya galat, adanya total. Ya, yang membedakan dengan rancangan acak kelompok faktor tunggal, di faktorial ini akan selalu keluar faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, bagaimana dengan rancangan bujur sangkar Latin? Sama. Nah, ya. RBSL juga sama. Yang bedanya tadi keluar faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Jadi nggak usah bingung, nggak usah dibikin susah, nggak sama. Hanya bedanya keluar faktor. Ada faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Ya. Nah, bagaimana sekarang coba cara penghitungannya atau contoh kasusnya? Nah, contohnya ini. Ya. Ini ada suatu contoh data hasil pengamatan ya dari data penelitian kakak kelasnya. Nah, di sini si peneliti mau menguji pupuk kandang kambing dengan pupuk majemuk. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kita lihat tadi. Minimal 2 faktor dan masing-masing faktor 2 taraf. Minimal 2 faktor. Ini 2 faktor nih. Faktor pupuk kandang kambing, faktor pertamanya. Dengan pupuk majemuk, faktor keduanya. Artinya ada 2 faktor. Minimal dari masing-masing faktornya ada 2 taraf. Nah, ini ada berapa taraf kalau di sini? Masing-masing. Ada 4 taraf. Taraf pertama ada 5 ton, taraf kedua 10 ton, taraf ketiga 15 ton, dan taraf keempat 20 ton. Ya, nih. Jadi masing-masing masing-masing faktor itu ada 4 taraf nih ternyata. Ini yang menentukan taraf siapa? Apakah harus 4? Enggak. Kan tadi definisinya. Minimal 2. Boleh nggak misalnya dari masing-masing faktor, faktor pertama pupuk kandang kambing hanya 5 ton dengan 10 ton? Boleh. Kan minimal 2. Yang nggak boleh itu hanya 1 taraf. 5 ton saja. Itu nggak boleh. Dari masing-masing faktornya ya. Kemudian sama faktor kedua juga. Prinsipnya tadi, dari masing-masing faktor minimal 2 taraf. Ya, lebih boleh, kurang jangan. Nah, kalau lihat faktor kedua, ini tentang pupuk majemuk nih. Ya, pupuk majemuk. Ada berapa taraf? Kalau kita lihat di sini berarti ada 4 taraf. Ya, ada 4 taraf, 50, 10, 100, 150, 200. Ya.
Pak, kenapa nggak 2 taraf? Ya itu tanya ke penelitinya. Karena peneliti yang menentukan. Ingin mau cari tahu apa sih sebenarnya. Mau berapa taraf boleh. Masing-masing taraf, Pak, saya mau 10 taraf. Faktor pertama, faktor keduanya 20 taraf. Bisa nggak? Bisa. Yang penting tadi, definisinya. Setiap faktor memiliki minimal masing-masing 2 taraf. Ya. Oke, paham. Nah, kalau di sini berarti kalau saya tanyakan berapa jumlah perlakuannya, total perlakuannya, ya gampang. Tinggal dikalikan saja berapa jumlah taraf faktor pertama dikalikan dengan jumlah taraf faktor kedua. Paham nggak sampai sini? Silakan. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke. Kalau sudah paham, sekarang bagaimana selanjutnya? Ya, kalau Anda sudah seperti ini, langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya Anda membuat tabel dui arah. Ini yang kemarin sebelum UTS Anda tidak buat dengan Bu Depi. Tapi di rancangan faktorial atau pola faktorial, Anda wajib membuat tabel dui arah. Gimana caranya? Caranya dari data sebelumnya. Nah, ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke tabel dui arah, saya mau jelaskan dulu deh. Pengkodean. Kode ini tidak sembarangan. Ya, A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4. Ini tidak sembarangan asal A, asal P. Enggak. Jadi bagaimana cara menentukannya? Menentukan pengkodean itu betul ditentukan oleh si peneliti. Tapi ada kaidah-kaidahnya. Contoh, faktor pertama ini kan pupuk kandang kambing. Ya, boleh nggak Pak saya mau ganti jangan A tapi K? Boleh. Ya, nah ini kodenya. Jadi Anda tuliskan pupuk kandang kambing dalam kurung ini huruf kapital A itu pupuk kandang kambing. Gitu ya, A. Pak saya mau ganti P bisa nggak? Boleh. Pak saya mau ganti I boleh nggak? Boleh. Biasanya digunakannya itu nih biasanya huruf-huruf yang ada di dalam kata kandang kambing. Itu aja, gunakan aja itu. Ya. Jadi Anda boleh A, boleh P, silakan. Ya, contoh ini dalam hal ini pupuk kandang kambing. Ini saya kasih kode A besar. Ya, huruf kapital. Sedangkan tarafnya itu tidak boleh kapital. Tarafnya itu harus huruf kecil. A kecil semuanya. Ini nggak boleh menjadi A besar. A besar itu hanya kode untuk faktor. Sedangkan kode taraf itu huruf kecil. Nah, kemudian yang membedakan masing-masing taraf, Anda kasih nomor. Nomornya itu nggak mesti harus 1. Dari mana mulainya? Dari 0. Kalau ada perlakuan yang di sininya 0 ton. Atau tidak diberikan pupuk, tidak diberikan ZPT, tidak diberikan mulsa, tidak ada pemangkasan. Pokoknya kodenya 0. Jadi dimulai dari A0. Karena di sini ada pemupukan 5, 10, 15, 20, maka di sini dimulai dari angka 1. Kemudian 2, 3, dan 4. Paham nggak sampai sini untuk pengkodean masing-masing tarafnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya, jadi awas. Anda nggak usah bingung nanti baca skripsi kakak kelasnya. Kok ini ada A0 sih? Kan kata Pak Romi A1. Awas. Ya. Boleh ada 0. Kita lihat muatannya. Biasanya untuk 0, angka 0 di masing-masing taraf itu jika di sininya kosong juga. Artinya tidak ada pemupukan, tidak ada pemangkasan, tidak ada aplikasi JPT, tidak ada pengujian media tanam, artinya tidak menggunakan media tanam, tidak menggunakan apa tergantung dari apa yang mau ditelitinya. Jadi boleh dari 0. Jadi A0 boleh, baru A1, A2, A3. Tapi kalau semuanya ada muatannya 5, 10, 15, dan 20, itu kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi A1, A2, A3, A4. Jadi awas nanti ketika Anda menulis, jangan salah. Yang namanya taraf itu tidak ada yang huruf kapital kodenya. Semuanya harus huruf kecil. Yang ada huruf kapital itu di faktor. Nih,
Ya. Dan jangan mabuk juga. Di sininya A, kemudian di sini ada mau variasi jadi B, B1, B2, itu namanya mabok. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Kan taraf ini dari faktor kan. Makanya harus mengikuti faktor taraf itu. Kalau faktornya kodenya A besar, berarti tarafnya A kecil. Begitu juga dengan faktor kedua. Karena ini pupuk majemuk, ya. Oh, tadi A udah dipakai, kan di sini nggak bisa kita pakai A lagi, ya udah kita mau pakai P aja lah, pupuk gitu ya. Dari kata pupuk, P-nya diambil nih. Ini juga sama pupuk, tapi ada kandang, ada A ya, yang paling gampang A, ya udah A. Atau mau diganti K, boleh, silakan saja. Itu tergantung si penelitinya maunya yang mana. Tentunya masing-masing kode, baik faktor pertama dan faktor kedua, kodenya berbeda. Nggak boleh sama. Dalam hal ini A dengan P. Nah, untuk faktor kedua, karena dia faktor, makanya kodenya menjadi huruf kapital atau huruf besar P. Nih. Kemudian otomatis tarafnya menjadi huruf kecil, yaitu P1, P2, P3, P4. Oh, di sini nggak ada P0, ya kan semuanya dipupuk nih. Tarafnya 50, 100, 150, 200. Ya, kecuali di sini ada 5 taraf P0. 0 kg per hektar. Itu baru kita mulai dengan P0. So, paham nggak sampai sini sebelum saya lanjut? Paham, Pak. Paham. Oke, paham ya? Ya. Kalau sudah paham, sekarang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya membuat tabel dwi arah. Yang Anda harus ingat dalam membuat tabel dwi arah adalah apa? Kode dari taraf. Nih, A1, A2, A3, A4. Sama P1, P2, P3, P4. Maka dari itu, jadilah tabel dwi arah. Nah, yang warna merah, penulisan ini khusus untuk faktor pertama. Jangan dibalik. Ya. Nih, yang merah ini untuk faktor pertama. Faktor pertamanya tadi apa? Pupuk kandang kambing, kan? Makanya A, ditulis A1, A2, A3, A4. Kemudian faktor kedua nih yang putih. Ya. Faktor kedua yang putih. Nih. P1, P2, P3, P4. Jangan terbalik. Ya. Jadi membuat tabel dwi arah itu tidak boleh terbalik antara faktor pertama dengan faktor kedua. Jadi faktor pertama itu selalu vertikal. Faktor kedua itu horizontal. Nih. Faktor pertama vertikal, faktor kedua horizontal. Nah, setelah Anda membuat itu, udah gampang, tinggal menjodohkan. Untuk mengisi tabel yang warna hijau, itu tinggal dijodohkan satu-satu. A1, P1. A1, P2. A1, P3. A1, P4. Sampai dengan A4, P4. Tuh, ada jodoh semua. Paham ya? Sampai sini. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, ya, kalau sudah paham dan Anda sudah menjodoh-jodohkan di tabel dwi arah ini, artinya Anda sudah mendapatkan kode perlakuan. Perlakuannya berapa sih totalnya tadi berapa? 16 kan? 16 dari 16. mana? Dari banyaknya 4, taraf pertama dikalikan banyaknya taraf Yang kedua. 2. Nah, kalau kemarin dengan Bu Depi kodenya kan A, perlakuan 1 A, perlakuan 2 B, perlakuan 3 C, gitu kan ya? Atau Iya. misalnya P1, P2, P3 gitu ya, sama Bu Depi ya. Nah, kalau sekarang nggak begitu lagi. Karena ini faktorial, makanya kode yang digunakan apa? Kode yang hasil Anda menjodoh-jodohkan nih. Yang warna hijau ini adalah kode perlakuan sebanyak 16. Paham ya? 11. Paham ya? Paham. Nah, Anda susun. Susunnya kemana? Susunnya yaitu horizontal. A1, P1, A1, P2, A1, P3, A1, P4. Kemudian baru susun ke bawah lagi A2, P1, A2, P2, A2, P3, A2, P4 sampai dengan A4, P4. Paham? Nah, hasilnya jadi seperti kalau sudah disusun. Hasilnya bisa nanti seperti ini kalau sudah disusun.
Nah, nih kodenya nih. Ya. Ada 16 perlakuan dari 2 faktor dan masing-masing faktor 4 taraf. Paham? Paham nggak? Dari peneliti. Paham, Pak. Ya, A1P1 dari mana ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, nih. Dari mana? Dari tabel dui arah. Nih. Yang hijau. Jadi Anda susun, tinggal Anda tulis. A1, P1, A2 di situ ke bawah. Ini kan harus berurutan kan? Nih, lihat. Iya. A1, P1, A1, P2, A1, P3, A1, P4, A2, P2. Baru lanjut jadi A1 dulu semuanya, baru A2, baru A3, baru A4. Jangan ngacak. Paham? Paham. Kalau paham sama caranya dengan Bu Depi untuk menentukan pengacakan tata letak percobaan atau petak percobaan. Gimana caranya? Silakan. Anda udah belajar dengan Bu Depi. Ya. Ada yang cara random, ada yang cara Bilangan acak. Ya, bilangan bulat, bilangan ini boleh aja. Nah, sama caranya. Ya, karena di sini ada 16 perlakuan, kira-kira ulangannya berapa sih kalau 16 perlakuan? Rumusnya, rumus dari untuk mencari ulangan. RAK itu apa sih rumusnya? Ini kita mau ngolah data RAK nih. Apa rumusnya? T-1 dikali R-1 lebih besar sama dengan 15, kan gitu kan? 11. Iya. Ya. Udah. Nah, kalau ulangannya, kalau perlakuannya 16, ulangannya berapa? 2. Ya, makanya di sini ulangannya 2. Ini ada ulangan nih. Ulangannya 2. Jadi Anda harus tahu Orang udah tertera. Gitu ya. Ya. Paham kan dengan Bu Depi? Jadi kalau dasarnya yang tadi, yang MK-nya Bu Depi. Kalau di MK-nya Bu Depi Anda masih bingung dan pusing, di sini Anda akan lebih tersesat. Dan see you goodbye dengan angkatannya. Hati-hati. Ya. Oke. Kalau sudah, tinggal diacak di random. Jadilah, nah, tata letak percobaan. Nanti di lapangan Anda seperti ini petakannya. Petakannya terserah. Kalau di sini dalam ukuran petaknya 3 meter kali 1 meter. Tidak mesti harus segini ukurannya. Boleh disesuaikan dengan tanamannya. Disesuaikan dengan objek penelitiannya. Bisa saja petakannya 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5. Pak, saya mau yang lebih gede, Pak. Saya mau 10 kali 10 meter. Boleh, silakan saja kalau lahannya luas. Tapi tentunya dalam satu ulangan akan ada 16 petak. Kan ada 16 perlakuan, kan? Ya. Iya. Nah, 16 perlakuan tadi dikocok secara random. A1, P1 ada di sini. A1, P2 mana yang tadinya berurutan? A1, P2 di sini. Jadi ngacak kan? Ya. Pak, saya emang nggak mau dibikin 2 baris, Pak. Saya emang mau 1 baris aja ke bawah, ke belakang langsung sampai 16. Boleh. Silakan saja. Yang pasti terpisah antara ulangan 1 dengan ulangan 2 harus ada jarak nih. Jarak yang memisahkan nih. Supaya tidak bingung nanti pengamatan di lapangan. Mana ulangan 1 mana ulangan 2. Nanti kalau bingung datanya berantakan. Kalau datanya berantakan, nanti olah datanya malah bermasalah. Kalau bermasalah olah datanya, ya see you goodbye dengan angkatannya. Oke, sampai sini sebelum saya lanjut. Bingung nggak? Kalau masih bingung, bingungnya di mana? Sok. Ya. Jadi Anda nggak usah bingung. Intinya di sini Anda bikin tabel dui arah, berarti Anda sudah menemukan nih kode-kode untuk perlakuan sebanyak 16. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Lanjut dulu ya, nanti pertanyaannya terakhir. Oke, nah dari hasil di lapangan, saya nanam tuh tanaman X. Ya, ternyata setelah pengamatan umur ke-30 HST, ada datanya nih. Ya, datanya ini. Yang kemarin di pertemuan awal saya jelaskan. 2,65 ini bukan dari satu tanaman kan? Anda sudah paham dari berapa tanaman? Banyak ya? Banyak.
Nah, artinya ini kan rata-rata. Ini rata-rata dari tanaman populasi yang ada di lapangan, di satu petak. Nah, Anda Ya. dapat 2,65 ini dari mana? Ini petak apa sih? Oh, ini petak A1, P1 ulangan pertama. Kita lihat. A1, P1. Mana? Nih, A1, P1 nih. Ya. A1, P1. Oh, berarti dari petak ini. Ulangan pertama. Jangan salah nanti. Ini A1, P1 Anda ambilnya dari sini. A1, P1 ulangan kedua. Diisikan ke tabel ulangan pertama. Itu namanya mabok. Ya, kalau begitu ada kesalahan seperti itu, ya sama. Terakhirnya see you goodbye dengan angkatannya wisuda saya belakangan, entah kapan. Ya. Jadi gitu aja. Ya, jadi jangan sampai salah ketelitian. Jadi dalam biometrik terapan itu kuncinya di mana? Kuncinya di manusia. Human error minimal banget deh kesalahan deh. Jangan sampai bikin kesalahan, gitu ya. Oke, udah dapat nih saya datanya nih. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya? Nah, kalau datanya sudah seperti ini, ya sudah, gampang kan? Anda tinggal menjumlahkan dulu untuk mencari total. Gimana caranya? Tinggal dijumlah kan? Ya. 65 tambah 2,85 diisikan di sini. Rata-ratanya gimana? Ya rata-ratanya gampang. Bagi 2. Ya, bisa dibagi 2. Ya, sama yang bawah juga kan? Jumlahkan semua totalnya berapa. Gitu ya. Kemudian nanti di bawah ada rata-rata kan? Rata-ratanya berapa. Nah, seperti inilah kurang lebih. Sorry. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi Anda harus tahu ini yang merah dengan yang hijau dapatnya dari mana. Kalau Anda masih salah merata-ratakan, artinya sebenarnya Anda harusnya tidak lulus di UTS. Gitu ya. Karena dasarnya itu di mata kuliahnya Bu Depi. Ya. Dan Anda pastikan untuk mengecek 102,29, Anda pastikan dari mana? Ini dijumlah seluruhnya hasilnya harus ini. Ini 2 ditambahkan juga hasilnya harus ini. Kalau ternyata ini ditambahkan hasilnya tidak ini, berarti ada salah dalam penjumlahan. Itu untuk ngeceknya. Pak, Bapak, Boleh. kita kan kemarin kalau dari Bu Devi itu angka di belakang koma itu 3 angka di belakang koma itu dimasukkan. Nah, ini saya ngitung kalau rata-rata ternyata ada yang 3 angka di belakang koma. Nah, cuman sama Bapak ini 2 angka di belakang koma. Nah, yang 3 angka itu dibuletin sama Bapak. Yap. Nah, itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Jadi gini, pilihannya di mata kuliah saya, Anda mau 3 angka, boleh. Yang penting konsisten. 3 angka semuanya di belakang koma. Mau 2 angka di belakang koma. Tapi jangan 1 angka loh ya. Minimal 2 angka di belakang koma. Gitu aja. Oh, oke. Gitu ya. Jadi boleh, misalnya, Pak, saya mau 3 angka, boleh. Tapi 3 angka semuanya. Semuanya harus 3 angka belakang koma. Gitu, jangan tidak konsisten. Ya, jadi konsisten saja. Kalau mau 2 angka semuanya. Kalau saya ini kan 2 angka. Bu Depi juga nggak salah, benar juga. Karena Bu Depi pakai 3 angka. Artinya 3 angka semuanya. Ya, tapi kalau misalnya mau 2 angka semuanya. Gitu aja. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau sudah dijumlahkan dan rata-rata apa sih? Ya. Kita tentukan hipotesisnya kan? Ya. H1 dan H0. Ya. Ini langkah pertama nih. Ya. Langkah pertamanya. Nah, hipotesis ini dasarnya dari mana? Hipotesis ini sebenarnya dasarnya dari identifikasi masalah. Nih. Yang warna merah ini yang mau kita cari. Adakah pengaruh interaksi? Jadi sudah berbeda dengan yang kemarin dengan Bu Depi. Kalau Bu Depi kan adakah pengaruh nyata? Kan gitu ya. Yang ditanyakan ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi ada pengaruh nyata atau tidak. Tapi yang pertama ditanyakan untuk pola faktorial, adakah pengaruh interaksi? Ya. Oke. Contohnya mana? Nih. Jadi kata kuncinya yang warna merah. H0-nya tidak terdapat pengaruh interaksi. H1-nya terdapat pengaruh interaksi. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, baru dilanjutkan. Interaksi apa dengan apa sih? Interaksi taraf pemberian pupuk kandang
kambing dan juga taraf pupuk majemuk terhadap tinggi tanaman X umur 30 HST. Ya. Jadi kata kuncinya sederhana. Kata kuncinya itu adanya interaksi atau tidak terjadi interaksi. Ya, paham ya sampai sini? Oke, Paham, Pak. kalau sudah Paham, paham, kita lanjut. Ya, udah menentukan hipotesis. Anda udah tahu kan dengan Bu Depi, kalau hasilnya F hitung lebih besar dari F tabel, terima H1. Gitu kan ya? Gitu nggak dengan Ya, Bu Pak. Depi? Ya. Kalau F tabel lebih kecil dibanding, F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, maka terima H0 kan gitu ya. Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya, tadi Anda sudah bikin kan tabel dui arah kan? Ya. Tabel dui arah. Tadi Anda sudah buat tuh. Pertama tuh, langkah pertama Anda tuh bikin tabel dui arah pengkodean tadi. Nah, sama. Sekarang kita tinggal mengisi tabel dui arahnya dengan angka. Wah, bingung nih kok angka udah bingung. Gitu ya. Ya, dari mana nih Pak? Kok jadi angka, Pak? Oke. Kita balik lagi ke tabel dui arah yang ada Total 2. nah, ada kodenya. Nah, ya. Nih, dasarnya kan Anda bikin ini yang hijau nih. Ya. Oke. Tadi angka tadi dari mana sih? Oke, contoh kita cari A1P1 nih. A1P1 kan? A1P1. Oke. Kita lihat ketemu A1P1 itu dari mana sih? Angka A1P1 kita lihat. Nah. Nih, ini A1P1. Angka yang mana? Yang ini nih, total 5,50. Ya. Iya. A1P2-nya 5,67. Bener nggak? Udah tinggal diisikan kan? Gampang ini. Isinya doang. Iya, tinggal diisi-isi aja diganti. Iya. Nih, Udah total. 5,50, 5,67. Ya. Sampai dengan A4P4, 8,54 nih. Paham nggak? Jangan lihat yang merah yang hijau dulu, ntar bingung. Jangan lihat yang merah yang hijau. Ya, Pak. Ya. Nih, ini dulu yang hitam dulu nih. Jadi jangan lihat yang merah yang hijau, nanti puyeng Anda. Ya. Oke, paham ya? Dari 5,50 sampai 8,54 itu dari mana? Nih, dari tabel. Ya, paham. Nih, 5,50 nih. Nih, 5,50, 5,67 sampai dengan 8,54 nih. 4,54. Ya. Nih, kodenya A4, P4, 8,54 total loh ya yang dimasukkan. Jangan rata-ratanya. Ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut, coba. Nah, dah dimasukkan semua. Nah, kalau sudah dimasukkan, ya sudah, tinggal di total. 5,50 tambah 5,67 tambah 5,83 tambah 6,40. Hasilnya 23,40. Paham ya? Dibagi rata-ratanya ini. Ya, paham. 8 sama. Oke. Jangan ngitung rata-rata dulu. Saya pastikan Anda tidak akan pernah ketemu. Ya. Jadi saya jangan fokus ke rata-rata. Nggak akan ketemu 2,93 dari mana Anda bingung pastinya. Karena caranya jauh berbeda. Ya. Nih dulu fokus dulu, Anda cari total dulu deh. Ya. Udah ketemu 23,40, 25,67 udah dicoba. Dari mana? Udah, Pak. Dah, ya. Sama, ini juga dijumlah ke bawah. Nih, Iya. 5,50, 5,94, 6,17, 6,59. Ya. Udah ketemu. Udah. 4,20. Oke, totalnya pasti sama, 102,29. Ya. Paham? Paham. Oke, kalau sudah totalnya sudah paham, catatan penting. Rata-rata itu digunakan untuk uji lanjut. Rata-rata ini digunakan untuk uji lanjut.
Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu bukan terus dibagi 4. Bukan. Ya. Ya. Jadi, ini dijumlah dulu nih semua nih. 5,50, 5,67. Ini kan jumlahnya 23,40. Ya. Per atau dibagi. Atau dibagi. Ya. Dibagi berapa? 8. 8 dari mana? 8 dari mana? Nah, banyaknya faktor kedua dikali ulangan. Faktor keduanya ada berapa? Ada 4 dikali banyaknya ulangan. Ulangannya berapa? 2. Yaitu 8. 23,40 dibagi 8. Hasilnya 2,93 atau 2,92 sekian gitu ya. Tinggal pilih lah. Betul nggak? Paham nggak? Betul, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk mencari rata-rata itu rumusnya gampang. Totalnya ya dibagi, kalau Anda mau mencari faktor pertama, artinya total faktor pertama dibagi taraf faktor kedua dikali ulangan. Rumusnya itu. Nah, sama untuk mencari rata-rata faktor kedua juga sekarang nih yang bawah 3,03. Total dari taraf faktor kedua 24,20 dibagi banyaknya taraf faktor pertama dikali ulangan. Ya. Jadi 24,20 totalnya nih P1 ya, dibagi berapa? Dibagi banyaknya faktor ke 1 nih. Dikali baca ulangan, berapa ulangan? Banyaknya ulangannya dikali 2, 4 dikali 2 yaitu 8. Berarti 24,20 dibagi 8 hasilnya 3,03. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut cara berikutnya. Jadi kunci dari faktorial ya, atau pengujian 2 faktor atau lebih itu ada di tabel Dwi arah. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya sama. Kita mulai menghitung derajat bebas. Ya, derajat bebas. Tadi ulangannya ada berapa? DBU yang mau kita cari derajat bebas ulangan. Ya, 2 kan? Berarti R-1. 2 dikurangin 1. Hasilnya 1. Kemudian DBT, derajat bebas perlakuan. Sama kan ini dengan caranya Bu Depi kan? Biasa, Pak. Ya, banyaknya perlakuan. Berapa banyaknya perlakuan? 16. Banyaknya 16. Tinggal 16 min 1. T min 1. Yaitu 16 dibagi, 16 dikurangin 1. Sama dengan 15. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian setelah itu kita mau cari derajat bebas faktor pertama atau faktor A. Faktor A apa tadi? Pupuk, kandang, kambing. Berapa taraf? 4. Berarti A min 1. 4 dikurang 1. Hasilnya 3. Kemudian DBP, derajat bebas taraf faktor kedua. Ada berapa tarafnya? Pupuk majemuk ada berapa taraf? Ada 4 taraf kan? 4 taraf ya. Iya, ada 4 taraf, yaitu 4 min 1 atau P ya, P kecil min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Ya, gampang kan? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut.
Sekarang kita mau cari derajat bebas, ya. Derajat bebas interaksi. Derajat bebas interaksi itu dari mana rumusnya? Ini A min 1 dikali P min 1. Ya udah, kan tadi udah ada 3 kali 3. Hasilnya 9. Ya. Kemudian sama derajat bebas galatnya nih. Ya. Derajat bebas galatnya T min 1, R min 1 sama dengan 15 dikali 1. 15 dari mana? Nah, T 16 kurangi 1. Nah, 16 dikurangin 1, 15. Kemudian ulangannya 2 dikurangin 1. Jadi 1. Hasilnya 15. Kemudian DB totalnya tinggal R kali T dikurangin 1. R-nya ulangannya 2. T-nya 16. 32 dikurang 1. Hasilnya 31. Anda jangan bingung nanti di tabel. Bukan dijumlahkan. 1 tambah 15 tambah 33 tambah 9. Itu bukan 2 koma, itu 2 dikali. Ya. Kemudian totalnya 3, Pak. Totalnya bukan 31 loh, Pak. Ya, iya, memang cara ngitungnya jangan seperti yang yang diajarkan Bu Devi. Itu kan untuk satu faktor. Jadi nggak bisa dihitung semuanya. 1 tambah 15 tambah 33 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 15 hasilnya nggak akan 31. Kenapa seperti itu? Ingat, nih, derajat bebas total itu ya bagiannya mana? Bagiannya kan 3 variabel ini. Kalau tidak percaya Anda jumlahkan. 9 tambah 3 tambah 3 pasti hasilnya 15. Karena taraf yang kita pecah ini sampai dengan interaksi itu bagian dari perlakuan, bagian dari 15 ini. Jadi kalau menghitung totalnya itu adalah 1 ditambah 15 ya ditambah 15 itu hasilnya 31 karena 933 bagian dari 15. Ya. Nih, lihat. Ini kan perlakuan. Ini kan perlakuan kan? Perlakuan faktor pertama, perlakuan faktor kedua, perlakuan interaksi. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Waktunya habis. Kita akan lanjut lagi ya. Saya akan kirim link lagi ya. Kita udah berapa menit tuh? Hampir 80 menit. Oke, nggak apa-apa. Supaya Anda tahu nih, kalau kuliah daring biometrik terapan itu nggak bisa 1-2 jam. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya yakin ini kelas yang lain udah nunggu nih. Udah kontak-kontak dari itu. Ya oke, saya stop dulu ya. Nanti saya kirim link lagi.